Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Muda Imania Dudiana dari D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang semboyan. Dan saya akan mengulas apa saja sih semboyan itu dan apa saja macam yang termasuk dalam semboyan. Jangan sampai kelewatan ya. Simak pembahasan saya berikut. Semboyan pada kereta api adalah pesan atau tanda yang bermakna bagi petugas yang berkaitan dengan perjalanan kereta api sebagai perintah atau larangan. Semboyan ditunjukkan atau diperagakan melalui petugas dengan tangan atau alat berupa wujud, warna, cahaya, atau bunyi yang meliputi isyarat, sinyal, tanda, serta pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda batas, dan petunjuk tertentu melalui sebuah marka. Semboyan kereta api ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan suatu isyarat dengan arti dan maksud tertentu untuk mengatur atau mengontrol pengoperasian kereta api. Hal ini tertuang dalam Peraturan Dinas 3 PT Kereta Api Indonesia. Jika kita merujuk pada PD3 atau yang lebih biasa kita kenal dengan PD3 PT Kereta Api Indonesia Bab 3 Pasal 12, semboyan dalam kereta api terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok semboyan tetap. Kelompok kedua adalah kelompok semboyan kereta api. Kelompok ketiga adalah kelompok semboyan langsir. Dan kelompok terakhir adalah kelompok semboyan genta. Pada kelompok semboyan tetap terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada semboyan sementara, semboyan tetap yang terbagi lagi menjadi sinyal, marka, dan tanda, dan semboyan wesel serta semboyan lain. Lalu, pada semboyan kereta api juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu semboyan terlihat, semboyan suara. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ulas pada pembahasan video berikutnya. Semboyan sementara. Apa itu semboyan sementara? Semboyan sementara adalah semboyan yang disyaratkan oleh PPKA atau penjaga perlintasan sebidang dengan tangan atau berupa rambu-rambu yang dipasang di kanan jalan. Semboyan sementara terdiri atas isyarat dan tanda. Pada semboyan isyarat yang termasuk ke dalam semboyan tersebut isyarat adalah semboyan pada semboyan 1, 2A, 2I1, 2B, 2B1, 2C, 3, dan 4A. Pada semboyan 1, petugas di stasiun siap menerima kedatangan atau isyarat kondisi siap. Pada semboyan 2, kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam atau isyarat berjalan hati-hati. Pada semboyan 2AI1, kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam. Pada semboyan 2B, kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 20 km per jam. Untuk semboyan 2B1, kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak boleh melebihi dari 20 km per jam. Pada semboyan 2C atau isyarat berjalan hati-hati, kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan tidak melebihi 5 km per jam. Pada semboyan ketiga, kereta api harus berhenti atau isyarat berhenti. Pada semboyan 4A, kereta api berjalan hati-hati melewati sinyal masuk yang menunjukkan indikasi berhenti atau melewati tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda atau isyarat perintah masuk berupa tanda yang termasuk ke dalamnya adalah semboyan nomor 2, 2D, dan 2D1. Semboyan nomor 2, kereta api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi angka yang ditunjukkan atau yang lebih dikenal dengan tanda pembatas kecepatan. Semboyan nomor 2H, kereta api mulai berjalan sesuai kecepatan yang diinginkan atau tanda penghabis pembatas kecepatan. Semboyan 2HI1, kereta rel listrik atau lokomotif
listrik mulai berjalan sesuai kecepatan yang diinginkan atau tanda penghabisan kecepatan. Setelah kita membahas tentang semboyan sementara, kita akan lanjut tentang semboyan tetap. Semboyan tetap adalah semboyan pada kereta api berupa peraga yang dipasang di tempat tetap berada di pinggir jalur rel. Pada semboyan tetap ini terdiri atas 3, yaitu sinyal, tanda, dan marka. Sinyal berupa wujud, warna, atau cahaya yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masinis. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Bab 3 Pasal 36, sinyal terdiri atas beberapa macam, yaitu pertama adalah sinyal masuk. Sinyal masuk merupakan petunjuk isyarat berupa warna atau cahaya saat kereta api akan memasuki stasiun. Kedua adalah sinyal keluar. Sinyal keluar merupakan isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api boleh berangkat meninggalkan stasiun. Ketiga adalah sinyal blok. Sinyal blok merupakan isyarat berupa warna atau cahaya yang menyatakan bahwa jalur kereta api terbagi atas beberapa petak blok. Yang keempat adalah sinyal darurat. Sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya. Dalam hal sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat tidak menyala putih atau padam, masinis harus memberhentikan kereta apinya di muka sinyal yang berwarna merah. Yang kedua, dalam hal sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat menyala putih atau padam, masinis boleh menjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatan yang diizinkan oleh pengatur perjalanan kereta api atau PPKA setempat, daerah maupun pusat. 3. Dalam hal sinyal utama untuk sinyal masuk tidak dilengkapi dengan sinyal darurat, masinis menjalankan kereta apinya dengan kecepatan 30 km per jam. Kelima yaitu sinyal langsir. Sinyal yang memberi petunjuk isyarat berupa warna atau cahaya bahwa boleh atau tidaknya untuk melakukan gerakan langsir. Selain sinyal utama, terdapat juga sinyal pembantu. Sinyal yang digunakan untuk membantu masinis agar kedudukan sinyal utama dapat diketahui. Pada sinyal pembantu terdiri atas 1. Sinyal muka atau yang biasa dikenal dengan distance sinyal. Sinyal ini digunakan untuk memberitahukan masinis pada jarak jauh tentang kedudukan sinyal utama berikutnya atau dapat memberikan 2 semboyan. Selanjutnya ada sinyal pendahulu. Sinyal pendahulu dipasang sebelum sinyal utama apabila jarak tidak terpenuhi. Terdapat juga sinyal pengulang yang dapat dipasang pada peron stasiun. Umumnya memiliki banyak jalur dengan frekuensi kereta yang padat. Fungsi dari sinyal ini adalah untuk memberi petunjuk sinyal yang diwakilinya. Dalam hal sinyal pengulang menyala putih, menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinya berindikasi aman. Pembantu tugas pengatur perjalanan kereta api atau pengawas peron atau kondektur boleh memberikan tanda kereta api boleh berangkat. Dalam hal sinyal pengulang tidak menyala atau padam, menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinya berindikasi tidak aman. Pembantu petugas pengatur perjalanan kereta api atau pengawas peron atau kondektur dilarang memberikan tanda kepada kereta api untuk berangkat. Selanjutnya, ada juga sinyal pelengkap. Sinyal pelengkap terdiri atas sinyal petunjuk arah. Sinyal petunjuk arah berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api berjalan seperti yang ditunjukkan oleh sinyal, ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya, ada sinyal pembatas kecepatan. Sinyal yang berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa masinis harus menjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatan terbatas yang ditunjukkan oleh sinyal pembatas kecepatan. Dalam hal sinyal utama berwarna hijau atau kuning, dan sinyal pembatas kecepatan menunjukkan atau menyala menunjukkan angka tertentu, masinis boleh menjalankan kereta apinya di wesel atau jalur dengan kecepatan puncak sesuai dengan angka yang ditunjukkan dikalikan 10.
Dalam hal sinyal utama berwarna hijau atau kuning dan sinyal pembatas kecepatan tidak menyala atau padam, masinis boleh menjalankan kereta apinya dengan kecepatan puncak sesuai dengan warna sinyal. Ketiga, yaitu sinyal berjalan jalur tunggal sementara. Sinyal yang berfungsi memberi petunjuk isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api akan berjalan di jalur kiri atau jalur tunggal sementara. Lalu, apa saja yang termasuk dalam semboyan tetap berupa sinyal? Yang termasuk ke dalam semboyan tetap berupa sinyal adalah semboyan 5, yaitu kereta dibolehkan berjalan. Kedua adalah semboyan 6, kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan terbatas. Kedua semboyan tersebut termasuk ke dalam semboyan sinyal utama. Selanjutnya ada semboyan 6A. Semboyan 6A adalah kereta api berjalan berhati-hati dengan kecepatan terbatas. Semboyan ini merupakan semboyan pada sinyal darurat. Selanjutnya adalah semboyan 6P. Semboyan bahwa kereta api atau sarana gerak diperbolehkan langsir atau sinyal langsir. Selanjutnya adalah semboyan pada 7, yaitu kereta api berhenti. Semboyan tersebut terdapat pada sinyal utama. Selanjutnya pada 7B, kereta api atau sarana gerak tidak diperbolehkan untuk langsir atau semboyan langsir. Pada semboyan 9A1, indikasi sinyal utama yang akan dihadapi berjalan atau berjalan hati-hati. Ini termasuk ke dalam sinyal muka. 9A1 juga termasuk dalam sinyal muka bahwa indikasi sinyal utama yang akan dihadapi berhenti. Pada 9B1 dan 9B2 termasuk sinyal pendahulu keluar yang menandakan rute belum terbentuk pada 9B1, sedangkan 9B2 bahwa sinyal keluar yang dibantunya menunjukkan indikasi berjalan atau berjalan hati-hati. Pada sinyal 9B3, sinyal keluar yang dibantunya menunjukkan indikasi berhenti. Ini termasuk pada sinyal pendahulu keluar. Sedangkan pada 9C1, sinyal utama yang dibantunya menunjukkan indikasi berjalan. Ini termasuk pada sinyal pengulang elektrik. Selanjutnya, pada 9C2 yang termasuk dalam sinyal pengulang elektrik bahwa sinyal utama yang dibantunya menunjukkan indikasi berjalan berhati-hati. Pada semboyan 9C3, sinyal utama yang dibantunya menunjukkan indikasi berhenti atau sinyal pengulang elektrik. Pada 9D atau indikasi keluar pada sinyal pengulang mekanik. 9E1, kereta api menuju jalur belok. Ini merupakan sinyal pembatas kecepatan tidak tepat. Pada 9E2 bahwa sinyal petunjuk arah, kereta api berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan. Pada semboyan 9H, kereta api akan berjalan ke jalur kiri pada peta jalan jalur tunggal ganda atau sinyal pindah jalur kiri. Yang terakhir adalah semboyan 9C. Semboyan 9C adalah semboyan kereta api menunjukkan jalur yang ditunjukkan. Ini merupakan dalam semboyan sinyal petunjuk jalur. Selanjutnya yang kedua adalah tanda. Tanda adalah semboyan berupa alat atau benda untuk memberikan petunjuk yang berada pada jalur kereta api atau melekat pada sarana. Umumnya, tanda memberikan perintah atau larangan. Semboyan tetap yang berupa tanda yaitu semboyan 8. Semboyan 8 adalah perintah untuk hati-hati bahwa kereta api telah mendekati sinyal masuk pada jarak kurang lebih 100 meter. Atau yang lebih dikenal dengan tanda hati-hati mendekati sinyal masuk. Selanjutnya ada tanda indikasi sinyal masuk. Tanda indikasi sinyal masuk adalah indikasi kedudukan sinyal masuk. Pada semboyan 8B, indikasi kedudukan sinyal keluar. Indikasi kedudukan sinyal keluar merupakan tanda indikasi sinyal keluar. Pada semboyan 8C, bahwa kereta pada jalur kiri berjalan melewati tanda yang dihadapi dengan kecepatan terbatas. Pada semboyan 8C merupakan tanda sinyal muka jalur kiri pada jalur ganda dan jalur tunggal ganda. Pada semboyan 8D, kereta api pada jalur kiri khusus berhenti atau tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda. Selanjutnya,
Pada semboyan 8E, batas berhenti gerakan langsir atau tanda batas gerakan langsir. Yang terakhir adalah semboyan 8F atau batas berhenti gerakan langsir pada jalur baduk atau tanda jalur baduk. Pada semboyan 8G, batas berhenti pada jalur akhir atau tanda jalur akhir. Pada semboyan 8I1, kereta rel listrik atau lokomotif listrik untuk mengosongkan tenaga saat memasuki perihal jaringan listrik aliran atas dengan tegangan yang berbeda atau tanda awal jaringan listrik aliran atas tidak bertegangan. Pada semboyan 8H2, kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan normal dan diperbolehkan memasukkan tenaga atau tanda akhir jaringan listrik aliran atas tidak bertenaga. Pada semboyan 8C1, kereta rel listrik atau lokomotif listrik tidak boleh berhenti saat berada pada peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas. Ini termasuk tanda awal peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas. Selanjutnya, pada semboyan 8C2, kereta rel listrik atau lokomotif listrik berjalan normal. Tanda akhir peralihan catu daya jaringan listrik aliran atas. Selanjutnya, pada semboyan 8K, perintah untuk mendengarkan semboyan 35 atau tanda mendengarkan semboyan 35. Pada semboyan 88L, perintah untuk memindahkan channel radio lokomotif atau tanda memindahkan channel radio. Selanjutnya, pada semboyan 8M, petunjuk batas awal jaringan listrik aliran atas bertegangan atau tanda batas awal kawat troli. Pada semboyan 8N, petunjuk batas akhir kawat troli kereta rel listrik lokomotif listrik atau tanda batas akhir kawat troli. Selanjutnya, pada semboyan 8P, peringatan untuk memperhatikan indikator skalar pemutus atau tanda skalar pemutus. Oke, setelah kita selesai membahas tentang sinyal, tanda, selanjutnya kita akan membahas tentang marka. Marka adalah sebuah semboyan tetap berupa peringatan, petunjuk, batas, pembeda kepada masinis mengenai kondisi tertentu pada suatu tempat tertentu yang terkait dengan perjalanan kereta api. Marka terdiri atas marka batas, sinyal, pengingat, masinis, belandai, lengkung, kilometer, letak sinyal, nomor wesel listrik, tampak sinyal masuk, dan bantalan kuning. Semboyan tetap yang berupa marka, yaitu pertama, semboyan 10A. Semboyan 10A, pemberitahuan bahwa sinyal yang dihadapi adalah sinyal muka. Ini termasuk dalam marka sinyal muka. Semboyan 10B, pemberitahuan bahwa sinyal yang dihadapi adalah sinyal blok, termasuk marka sinyal blok. Pada semboyan 10C, pemberitahuan bahwa sinyal yang dihadapi adalah sinyal blok antara, termasuk marka sinyal blok antara. Pada semboyan 10D, bahwa pemberitahuan bahwa letak sinyal di sebelah kiri jalur atau marka letak sinyal. Pada semboyan 10E, pemberitahuan tentang nomor wesel atau marka nomor wesel elektrik. Pada semboyan 10F, pemberitahuan bahwa kereta api telah mendekati sinyal masuk pada jarak kurang lebih 1000 meter atau marka tampak sinyal masuk. Pada semboyan 10G, pemberitahuan batas berhenti kereta di stasiun atau markas batas berhenti kereta api. Pada semboyan 10H, hati-hati area peralatan pendeteksi jalur kereta api atau marka bantalan kuning. Pada semboyan 10C, pemberitahuan perubahan kelandaian jalan rel atau marka kelandaian. Pada semboyan 10K, pemberitahuan lokasi pada jalur kereta api atau marka lokasi. Pada semboyan 10L, pemberitahuan kondisi lengkung jalan rel atau marka keterangan lengkung. Selanjutnya, setelah semboyan sementara, semboyan tetap, kita akan membahas tentang semboyan wesel. Apa sih semboyan wesel itu? Semboyan wesel merupakan isyarat mengenai arah jalur yang akan dilalui ketika melewati jalur rel atau wesel pada saat kereta memasuki atau meninggalkan stasiun. Jalur rel bercabang menjadi dua menggunakan sistem wesel biasa, sedangkan untuk jalur rel yang berpotongan menggunakan sistem wesel Inggris. Semboyan wesel yaitu semboyan 11A atau tanda wesel biasa menuju jalur lurus. Semboyan 11B, wesel biasa menuju ke jalur belok. Ini merupakan tanda wesel biasa. Pada tanda
Semboyan 12A, wesel Inggris terlayan silang kedua jurusan menuju jalur lurus atau tanda wesel Inggris terlayan silang. Pada semboyan 12B, wesel Inggris terlayan silang kedua jurusan menuju jalur belok atau tanda wesel Inggris terlayan silang. Selanjutnya, semboyan 13A, wesel Inggris terlayan jalan menuju jalur lurus yang letaknya hampir searah dengan jalur utama, tanda wesel Inggris terlayan jajar. 13B, wesel Inggris terlayan jajar menuju jalur lurus yang tidak searah atau hampir searah dengan jalur utama, tanda wesel Inggris terlayan jalur. Semboyan 13C, wesel Inggris terlayan jajar dari jalur lurus yang searah dengan jalur utama menuju jalur yang tidak searah dengan jalur utama atau sebaliknya, merupakan tanda wesel Inggris terlayan sejajar. Yang terakhir, pada semboyan tetap terdapat semboyan lain yang meliputi corong air untuk memasukkan air ke dalam kettle lokomotif, uap, jembatan timbang untuk menimbang massa kereta, dan batas ruang bebas yang merupakan batas berhenti gerbong rangkaian paling belakang ketika berhenti di stasiun. Semboyan corong air, jembatan timbang, dan batas ruang bebas yaitu terdapat pada semboyan 14A atau semboyan tanda corong air tidak merintangi jalur kereta api. Semboyan 14B, tanda corong air merintangi jalur kereta api. Semboyan 16A, jembatan timbang boleh dilalui atau tanda jembatan timbang. Semboyan 16B, jembatan timbang tidak boleh dilalui atau tanda jembatan timbang. 17 merupakan tanda batas kecepatan pada jembatan timbang, yaitu batas kecepatan untuk kereta api yang akan melakukan penimbangan. Sudah paham belum tentang apa itu semboyan tetap? Selanjutnya kita akan membahas tentang semboyan kereta api. Semboyan kereta api terbagi menjadi dua, yaitu semboyan terlihat dan semboyan suara. Semboyan terlihat adalah semboyan yang diberikan oleh masinis atau petugas kru kereta api mengenai kondisi jalan yang akan dilalui dengan menggunakan lampu, bendera, tanda, atau media lain. Selain itu, juga berfungsi memberi peringatan kepada orang atau hewan bahwa akan ada kereta yang lewat. Semboyan kereta api terlihat dapat berupa syarat pada semboyan 30 dan 40. Pada semboyan 30 merupakan isyarat kondisi jalur tidak baik atau petunjuk bahwa jalur yang telah dilalui dalam kondisi tidak baik. Sedangkan pada semboyan 40 menunjukkan bahwa isyarat pemberangkatan kereta api dari izin pengatur perjalanan kereta api atau PPKA atau pengawas peron atau PAP kepada kondektur untuk memberangkatkan kereta api. Selain isyarat, juga terdapat semboyan berupa tanda, yaitu pada semboyan 20 yang menunjukkan muka kereta api atau tanda muka kereta api. Semboyan 21 yang menunjukkan tanda akhiran kereta api atau petunjuk akhiran rangkaian dari kereta api tersebut. Pada semboyan 31 bahwa petunjuk bagian jalur kereta api yang baru dilalui tidak aman atau dalam keadaan bahaya. Selanjutnya adalah semboyan suara yang menggunakan suara. PPKA, kondektur atau petugas mengirimkan semboyan suara melalui seruling mulut, selompret, ataupun peluit. Masinis mengirimkan semboyan suara melalui klakson lokomotif. Pada semboyan kereta api berupa suara terdapat semboyan isyarat, yaitu pada semboyan 41 yang memberitahukan kondektur kepada masinis bahwa kereta api siap untuk berangkat atau isyarat kereta api siap berangkat. Pada semboyan 35 sampai 39 merupakan pemberitahuan suara diperdengarkan dengan seruling lokomotif. Pada semboyan 35 pemberitahuan minta perhatian atau satu kali suara agak panjang diperdengarkan dengan suling lokomotif. Pada semboyan 36, perintah rem ikat sedikit atau satu kali suara pendek diperdengarkan dengan suling lokomotif. Pada semboyan 37, perintah rem ikat keras. 3 kali suara pendek berturut-turut diperdengarkan dengan suling lokomotif. Pada semboyan 38,
8. Perintah lepas rem atau 2 kali suara pendek berturut-turut diperdengarkan dengan suara suling lokomotif. Pada semboyan 39 atau petunjuk bahaya, beberapa kali suara pendek berturut-turut yang diperdengarkan dengan suling lokomotif atau suling mulut. Pada semboyan 39A, petunjuk kereta api berjalan jalur kiri peta jalan jalur ganda, atau dengan membunyikan beberapa kali suara pendek berturut-turut tiap-tiap 20 detik diulangi. Selanjutnya adalah kita membahas tentang semboyan langsir. Setelah semboyan tetap dan semboyan kereta api, kita akan membahas tentang semboyan langsir yang diberikan oleh petugas langsir kepada masinis langsiran berupa isyarat maju, mundur, berhenti, pelan-pelan, atau melewati perlintasan sebidang. Isyarat ini dapat berupa aba-aba tangan dan peluit, suling musik, ataupun slompret. Saat petugas langsiran mengirimkan isyarat langsir kepada masinis, maka masinis wajib menjawab dengan membunyikan klakson lokomotif. Semboyan langsir berupa isyarat terdapat pada semboyan 46, merupakan isyarat langsir maju. Semboyan 47 merupakan isyarat langsir mundur. 947A merupakan isyarat langsir perlahan-lahan. Semboyan 48 isyarat langsir berhenti. Semboyan 50 isyarat langsir melewati perlintasan. Dan semboyan 51 petunjuk bahwa masinis mengerti dengan suling atau slompret. Selain itu, terdapat juga semboyan langsir berupa tanda, yaitu semboyan 45, merupakan lokomotif dinas langsir atau tanda lokomotif langsir. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang semboyan genta. Semboyan genta melihatkan genta atau lonceng yang dioperasikan dengan induksi elektromagnetik di ruang PPKA atau PAP, stasiun kereta api maupun di perlintasan sebidang. Serangkaian bunyi genta terdiri atas 5 pukulan rangkap, dan setiap pukulan rangkap tersebut terdiri dari 2 bunyi yang berlainan. Semboyan ini dikirimkan kepada penjaga perlintasan maupun PPKA stasiun berikutnya bahwa akan ada berita mengenai kedatangan, keberangkatan, ataupun pembatalan perjalanan kereta api. Semboyan genta berupa tanda terdapat pada semboyan 55A 1, 55A 2, 55B, 55C, 55C, dan 56. Pada 55A1, kereta api akan lewat jalur urusan hilir 1 kali rangkaian bunyi genta. Pada 55A2, kereta api akan lewat ke jurusan udik atau 2 kali rangkaian bunyi genta. Pada 55B yang merupakan semboyan pembatalan, semboyan yang telah dibunyikan dibatalkan 4 kali rangkaian bunyi genta. Pada semboyan 55C, jalan kereta api membahayakan 8 kali rangkaian genta. Ini merupakan semboyan bahaya. Pada semboyan 55D, jalan kereta api membahayakan atau 3 kali rangkaian bunyi genta, merupakan dinas berakhir. Dan pada semboyan 56 merupakan semboyan percobaan dengan 5 kali rangkaian bunyi genta, semboyan genta penjaga dan genta peron. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang apa itu semboyan kereta api dan apa saja macamnya. Saya mengambil dari berbagai literatur atau sumber yang berasal dari internet. Selain itu, pembahasan saya juga mengacu pada Peraturan Dinas 3 atau PD3 PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.